Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore ini saya akan memaparkan presentasi saya yang berjudul Penggunaan Sistem Informasi Manajemen di PT Mitra Bersama Group. Nama Arsenius, NIM 612022200001. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Program Studi Perbankan Syariah, kelas kelas A, semester 4, dosen pengampu Anggi Setia Prayoga Eskom MM. Baik, saya akan memaparkan slide pertama. Profil singkat tempat organisasi. PT Mitra Bersama Group merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia layanan jasa konstruksi. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 19 Juli 2006 dengan nama CP Mitra Bersama. Dan seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Mitra Bersama Group yang berdiri pada tanggal 9 Juni 2022. Perusahaan ini telah melakukan berbagai macam kegiatan promosi dengan tujuan memperkenalkan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat secara luas. PT Mitra Bersama Group melakukan promosi dengan melakukan pemasangan iklan di baliho. Namun seiring dengan perkembangan zaman, promosi yang hanya dilakukan PT Mitra Bersama Group masih belum dapat menjangkau masyarakat secara luas, sehingga masih diperlukan pengembangan dan perencanaan strategi yang tepat. Slide selanjutnya, gambaran umum SIM yang diterapkan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM yang diterapkan pada perusahaan jasa konstruksi umumnya mencakup berbagai komponen dan fitur yang dirancang untuk mendukung operasional dan manajemen perusahaan. Berikut adalah gambaran umum SIM yang diterapkan pada perusahaan jasa konstruksi. Poin 1, manajemen proyek. SIM menyediakan fitur untuk mengelola proyek konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Poin 2, manajemen sumber daya. SIM memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya seperti tenaga kerja, material, peralatan, dan anggaran proyek. Poin ketiga, pengadaan dan persediaan. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola proses pengadaan material, mengelola persediaan, dan berinteraksi dengan supplier. Slide selanjutnya, tujuan penerapan SIM. Penerapan SIM atau Sistem Informasi Manajemen pada perusahaan jasa konstruksi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan perusahaan tersebut. Beberapa tujuan khusus penerapan SIM pada perusahaan jasa konstruksi meliputi pengelolaan proyek yang lebih efisien. SIM membantu dalam mengelola proyek konstruksi dengan lebih efisien, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek secara terintegrasi. Poin kedua, optimalisasi sumber daya. Dengan SIM, perusahaan jasa konstruksi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan peralatan. Poin ketiga, peningkatan kualitas layanan. SIM memungkinkan perusahaan jasa konstruksi untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada pelanggan. Slide selanjutnya, fungsi dari menu fitur SIM yang diterapkan. Dalam penerapan sistem informasi manajemen dalam kurung SIM, pada perusahaan jasa konstruksi terdapat berbagai menu atau fitur yang memiliki fungsi khusus untuk mendukung operasional perusahaan.
Beberapa fungsi menu fitur SIM yang umum diterapkan dalam perusahaan jasa konstruksi meliputi menu proyek. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola proyek konstruksi mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga laporan. Manajemen sumber daya. Menu ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan peralatan. Pengadaan dan persediaan fitur pengadaan persediaan. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola proses pengadaan material dan persediaan yang diperlukan dalam proyek konstruksi. Selanjutnya, SIM yang diterapkan dapat membantu manajemen dalam membuat suatu keputusan. Sistem informasi manajemen SIM yang diterapkan pada perusahaan jasa konstruksi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu manajemen membuat keputusan yang strategis dan tepat. Berikut adalah cara SIM dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan jasa konstruksi. Sebagai berikut. Akses data yang terintegrasi. SIM mengumpulkan data, menyimpan data dari berbagai aspek operasional perusahaan jasa konstruksi seperti proyek konstruksi, keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya. Analisis data yang mendalam. SIM memungkinkan manajemen untuk melakukan analisis data yang mendalam, termasuk tren, pola, dan hubungan antar variabel. Selanjutnya, kelemahan SIM yang diterapkan. Kelemahan yang mungkin terjadi dalam penerapan sistem informasi manajemen SIM di perusahaan jasa konstruksi meliputi poin 1, ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi gangguan teknis atau kegagalan sistem, hal ini dapat menghambat akses data dan informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Poin 2, kesulitan integrasi sistem. Jika sistem yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik, data yang terpisah dan tidak terhubung antar departemen dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif. Poin ketiga, kesulitan pemahaman pengguna. Pengguna yang kurang terlatih atau kurang memahami sistem dapat mengalami kesulitan dalam menggunakan SIM dengan efektif sehingga mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan. Baik, saya akan meneruskan slide selanjutnya. Rencana pengembangan kelemahan SIM. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, perusahaan jasa konstruksi dapat merencanakan pengembangan SIM dengan strategis, antara lain, poin 1, pelatihan dan pendidikan pengguna. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pengguna SIM untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan sistem. Hal ini dapat membantu mengoptimalkan penggunaan SIM dan meminimalkan kesalahan pengguna. Poin 2, pembaharuan dan peningkatan sistem. Melakukan pembaharuan dan peningkatan secara berkala pada sistem untuk memastikan integrasi yang baik, keandalan sistem, dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengelolaan risiko teknologi. Menetapkan strategi pengelolaan risiko teknologi yang efektif untuk mengatasi potensi gangguan teknis atau keamanan data yang dapat terjadi. Baik, slide selanjutnya kita membahas kesimpulan hasil observasi. Berdasarkan observasi terhadap perusahaan jasa konstruksi yang menerapkan sistem informasi manajemen SIM, dapat disimpulkan bahwa
Poin 1, penerapan SIM pada perusahaan jasa konstruksi memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, pengelolaan proyek, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Poin kedua, SIM memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasi data dari berbagai departemen, memantau kinerja proyek secara real-time, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Poin ketiga, meski SIM memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada teknologi dan kesulitan integrasi sistem, perusahaan dapat mengatasi hal ini melalui pelatihan penggunaan pembauran sistem dan pengelolaan risiko teknologi yang baik. Selanjutnya, berikut ini saya tampilkan foto dokumentasi kegiatan proyek yang dikerjakan CP Mitra Bersama, dan ada juga yang dikerjakan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Ada beberapa yang bisa ditampilkan di salah satu slide selanjutnya. Demikianlah pemaparan presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.